Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini banyak umat yang merayakan Tahun Baru Imlek. Dan dalam kesempatan ini kita saling mengucapkan selamat tahun baru satu dengan yang lain. Juga mohon supaya Tuhan memberikan banyak berkat, memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Tapi apa artinya berkat Tuhan? Saya dalam renungan pagi ini mau mengajak Anda sekalian untuk minta berkat pertobatan dari Tuhan, minta berkat pertobatan. Karena Injil hari ini juga mengatakan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kenapa mohon rahmat pertobatan? Pertama, karena pertobatan itu penting, perlu. Kedua, pertobatan itu sulit, tapi pertobatan itu sangat indah. Pertama, mari kita lihat kenapa pertobatan ini penting. Kita seringkali doa mohon dari Tuhan supaya banyak berkat, dan saat kita katakan berkat itu artinya rejeki. Dan seringkali rejeki ini artinya kan uang, lebih banyak uang, lebih banyak kesempatan usaha bisa berjalan dengan lancar, berbagai proyek berjalan dengan baik. Tapi pertanyaannya, apakah dengan semakin banyak uang, semakin banyak hal materi, kita juga menjadi semakin bahagia? Tidak selalu. Apalagi kalau kita menjadi cinta uang dan dikuasai oleh uang, malah hidup kita
mengalami banyak kesulitan, kita tidak bisa bahagia. Jadi uang itu tidak menjamin kebahagiaan kita. Berbagai rejeki duniawi tidak menjamin kebahagiaan kita. Banyak orang sehat juga yang gak tahu hidupnya buat apa. Banyak orang yang kerjaannya juga bagus tapi merasa masih tidak puas. Ini terjadi karena cinta uang, kelekatan pada berbagai hal materi. Jadi kalau kita dalam hidup masih dikuasai oleh dosa, keegoisan, kita tidak bisa bahagia. Orang yang egois itu tidak bisa bahagia. Kenapa? Karena walaupun hartanya banyak, tapi gak pernah merasa cukup. Gak bisa bersyukur. Walaupun hartanya banyak, masih serakah. Makanya kadang-kadang kita berpikir, kok lihat orang yang banyak hartanya, banyak rezekinya, tapi kok masih aja menghalalkan berbagai cara supaya bisa dapat harta lebih banyak. Karena apa? Serakah. Orang yang serakah bisa bahagia gak? Gak bisa. Dan orang yang serakah ini juga gak punya banyak teman. Bahkan gak punya teman. Karena teman digunakan sebagai alat untuk memuaskan keinginannya. Karena serakah. Makanya orang yang egois, walaupun hartanya banyak, walaupun rezekinya banyak, gak bisa bahagia. Nah, supaya kita bisa bahagia, kita perlu bertobat. Apa artinya bertobat? Mengubah cara pikir kita, mengubah cara bertindak kita, berpusat bukan pada hal-hal duniawi, tapi berpusat pada Tuhan. Perhatian kita harus mengarah kepada Tuhan. Jadi dengan demikian, berbagai hal yang Tuhan berikan kepada kita, ini sungguh-sungguh membawa kita pada kebahagiaan. Karena dengan demikian kita bisa jadi bersyukur, kita bisa berbagi, kita bisa punya banyak teman. Bahagia gak? Bahagia. Makanya pertobatan itu perlu. Sayangnya pertobatan ini sangat sulit. Aku mau jadi baik, aku mau jauh dari dosa, tapi seringkali aku jatuh lagi dalam dosa dan jatuh lagi dalam dosa. Kenapa? Karena sekali lagi pertobatan itu sulit. Gak ada orang yang bilang gampang untuk bertobat. Gak ada yang bilang begitu. Kenapa sulit? Karena berbagai dosa ini sudah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam hidup kita. Makanya karena mengakar dalam hidup kita, sudah menjadi bagian karakter kita. Untuk mau murah hati, aduh susahnya. Untuk mau gak ngomongin orang, susahnya. Untuk mau gak iri hati, lihat orang lain berkatnya banyak, rezekinya banyak, susahnya minta ampun. Untuk mau mengerti orang lain sangat sulit. Karena apa? Karena kebiasaan mau dimengerti. Untuk berbagi sangat sulit. Karena apa? Karena kebiasaan serakah. Maunya dapat terus, untung terus, hanya untuk diri sendiri. Gak pernah belajar berbagi. Makanya untuk mengubah diri kita sangat sulit. Bisa gak mengubah diri kita? Bisa gak bertobat? Kalau Anda lihat suami Anda karakternya jelek, percaya gak bahwa dia bisa bertobat? Lihat orang tua Anda, aduh orang tuaku ini karakternya itu minta ampun. Pasti gak bisa deh bertobat, gak ada harapan. Ada banyak orang yang bilang gak ada harapan buat orang karakternya bisa berubah.
buat orang bisa bertobat. Tapi syukur pada Tuhan bahwa Gereja Katolik selalu mengingatkan kita, bertobatlah, bertobatlah. Walaupun ini adalah pesan yang keras, tapi ini adalah pesan yang sangat indah. Karena apa? Karena kalau gereja mengingatkan itu untuk bertobat, itu artinya betapapun jeleknya karakter kita, kita bisa berubah. Betapapun jeleknya karakter suami, istri, anak-anak, bisa berubah. Sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin. Puji Tuhan. Makanya kita perlu rahmat pertobatan. Seperti para murid dalam Injil hari ini mendapatkan rahmat pertobatan. Hidup mereka berubah. Hidup mereka diubah. Diubah oleh apa? Oleh rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan melunakkan hati kita. Rahmat Tuhan memberikan terang pada pikiran kita. Sehingga dengan terang Tuhan kita jadi mengerti kenapa sih perlu berubah. Kenapa sih harta aja ini tidak membuat aku bahagia. Kenapa sih kalau egois itu aku gak bisa bahagia. Pikirannya perlu diubah. Jadi pikiran yang tadinya gelap menjadi terang. Seperti dikatakan dalam Injil, dengan kehadiran kerajaan Allah, dengan kehadiran Yesus, bangsa yang sebelumnya hidup dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terang. Tapi untuk itu kita perlu membuka hati dan mohon rahmat dari Tuhan. Kalau kita hidup dengan terang Tuhan, hidup ini jadi indah. Hidup jadi penuh syukur. Hidup jadi banyak sahabatnya. Hidup menjadi perayaan. Mau gak Anda punya hidup seperti ini? Nah, mohon rahmat pertobatan. Pertobatan gak bisa hanya mengandalkan kekuatan kehendak diri sendiri. Aku harus jadi baik. Aku harus jadi sabar. Aku harus jadi murah hati. Tahan cuma 1 minggu. Tahan cuma 1 bulan. Bagus kalau bisa tahan sabar 1 bulan. Pernah nyobain tahan sabar? Tahan gak marah? Kalau hanya bergantung pada kekuatan sendiri aja, cuma sebentar. Makanya hari demi hari kita harus terus mohon sama Tuhan rahmat pertobatan. Di tahun baru Imlek ini kita mohon rejeki dari Tuhan, tapi yang lebih utama adalah mohon rahmat dari Tuhan. Dan rahmat apa? Rahmat pertobatan. Supaya hidup kita menjadi hidup yang indah. Hati kita dipenuhi dengan terang Tuhan. Hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Salah satu idola saya sebagai contoh hidup yang indah, saya pernah bagikan kepada Anda kisahnya. Tapi karena ini hari yang khusus, kita mau ingat lagi tokoh ini. Namanya Giorgio Frassati. Giorgio Frassati. Nanti sekali lagi cek ya. Kalau baru pertama kali dengar, coba cek di internet fotonya. Dia adalah seorang pemuda yang luar biasa, Giorgio Frassati. Dia juga salah satu idola dari Yohanes Paulus II. Jadi Yohanes Paulus II yang angkat dia jadi beato. Hidupnya ini sangat indah. Hidup yang sangat dipenuhi dengan kebahagiaan. Penuh dengan semangat. Penuh dengan antusiasme. Salah satu hobi dia adalah naik gunung. Melihat alam. Jadi kalau dia di alam, di gunung, dia merasa sangat hidup. Salah satu motonya adalah dia katakan dalam bahasa Itali, karena dia ini orang Itali, verso
lalto. Naik ketinggian, naik pada ketinggian. Verso lalto. Karena saat dia naik gunung, dia bisa melihat indahnya ciptaan Tuhan. Saat dia naik gunung, dia merasa semakin dekat sama Tuhan. Dia seneng sekali olahraga, seneng sekali gaul sama teman-temannya, seneng godain temennya, bercandain temennya. Tapi lebih dari itu, yang selalu menjadi sumber kekuatan dia adalah doa dan ekaristi. Banyak sekali kegiatannya, tapi yang gak pernah dia lewatin. Setiap pagi dia doa dan ekaristi. Ini yang menjadi sumber kekuatan buat Giorgio. Dan dia juga mendedikasikan hidupnya buat bantu orang-orang yang berkekurangan. Sampai waktu dia meninggal, dia masih muda meninggalnya umur 24. Dia anak orang kaya raya. Papanya punya perusahaan besar sekali. Tapi yang buat dia bahagia juga adalah membantu orang-orang yang berkekurangan. Dan bantunya ini sangat serius. Jadi dia tulis di jurnal dia siapa yang dia bantu. Apa yang perlu dia bantu. Bagaimana bantunya. Bagaimana perkembangannya. Luar biasa ya. Dicatat loh sama dia. Bukan karena supaya dia merasa aku ini hebat. Tapi membantu orang lain. Ini menjadi proyek serius dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan sebagai studinya, dia belajar pertambangan. Kenapa dia belajar pertambangan? Karena dia melihat orang-orang Itali yang menjadi penambang, ini hidupnya banyak yang terlantar. Jadi dia mau bantu mereka. Luar biasa bagaimana dia memberikan hidup. Waktu Yohanes Paulus II itu ceritakan tentang hidupnya, berikan khotbah tentang Giorgio Frassati, dia tulis, Giorgio bantu saya naik pada ketinggian, verso lalto, supaya hidup makin hari makin baik. Lalu Yohanes Paulus II tulis, Giorgio jawab apa? Pasti tidak mudah. Untuk jadi baik, untuk naik pada ketinggian, pasti tidak mudah. Anda mau bertobat? Pasti tidak mudah. Jadi jangan berharap pertobatan yang mudah, pertobatan yang murah. Tapi, nah ini ada tapinya. Giorgio katakan, aku akan selalu pegang tanganmu. Aku akan selalu berjalan bersama kamu. Dan tentu Tuhan selalu berjalan bersama kita. Semoga kita semua di tahun baru ini juga dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Mohon rahmat pertobatan. Tidak mudah, tapi Tuhan selalu menyertai kita dengan rahmat-Nya, sehingga hidup kita menjadi dipenuhi dengan keindahan Tuhan. Amin.